Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Sebelum kita mulai, kalau kamu belum subscribe, tolong luangkan 2 detik sekarang. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Baik, sekarang kita mulai. Pernah tidak kamu ketemu orang yang sepertinya selalu beruntung? Penampilannya selalu sempurna, karirnya berjalan mulus. Orang-orang sekitarnya seperti tertarik dengan sendirinya, dan kamu bertanya-tanya, apa rahasianya? Nadia adalah orang seperti itu. Penyanyi kafe, cantik, muda, dan suaranya selalu bikin orang betah duduk berjam-jam. Saweran tidak pernah sepi, pengunjung selalu datang. Hidupnya terlihat seperti tidak ada yang kurang. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dia ceritakan ke siapapun. Apa yang dia bayar untuk semua itu, dan kepada siapa dia membayarnya. Cerita ini bukan tentang hantu yang tiba-tiba muncul di balik pintu. Ini tentang pilihan, tentang ambisi yang tidak kenal batas, dan tentang apa yang terjadi ketika seseorang sudah terlalu jauh melangkah, sampai tidak ada jalan untuk kembali. Satu peringatan sebelum kita mulai. Cerita ini tidak akan berakhir dengan baik. Kamu sudah tahu itu dari judulnya. Yang mungkin belum kamu tahu adalah seberapa jauh Nadia rela pergi dan seberapa mahal harga yang akhirnya harus dia bayar. Selamat menyimak. Antara ambisi dan azab. Tepuk tangan itu belum juga berhenti. Nadia berdiri di atas panggung kecil Cafe Harmony. Senyumnya mengembang sempurna ke arah penonton. Lampu sorot berwarna kuning hangat menerpa wajahnya, membuat kulitnya terlihat bersinar. Baru saja dia menyelesaikan lagu ketiga malam itu. Sebuah lagu lawas yang diaransemen ulang dengan tempo lebih pelan. Dan reaksi penonton sudah seperti ini. Beberapa lembar uang melayang ke panggung. Seorang bapak parubaya di meja paling depan bahkan berdiri sambil bertepuk tangan. Sekali lagi Nadia, sekali lagi. Nadia tertawa kecil, menunduk sopan. Makasih banyak ya Pak, Ibu, semuanya. Nadia sayang kalian. Suaranya jernih, hangat. Dan entah kenapa terasa seperti langsung masuk ke telinga dengan cara yang nyaman. Bukan suara yang paling teknis sempurna, tapi ada sesuatu di sana yang bikin orang betah duduk dan terus mendengarkan. Malam itu Cafe Harmony hampir penuh. Meja-meja kayu yang biasanya setengah kosong di hari Rabu kini terisi hampir semua. Pemilik kafe, Pak Rian, berdiri di sudut dengan tangan terlipat dan senyum puas. Nadia memang selalu bisa bikin orang datang. Jam 11 malam, Nadia turun dari panggung. Rambut hitamnya masih tersisir rapi meski sudah 2 jam tampil. Riasannya hampir tidak luntur sama sekali. Dia mampir ke meja kasir, menghitung saweran yang tadi dikumpulkan oleh karyawan kafe, lalu memasukkannya ke dalam dompet kulit berwarna coklat tua. Bagus banget malam ini Nat, kata Rini, karyawan kafe yang bertugas di bagian minuman. Alhamdulillah, jawab Nadia singkat, sambil mengambil tasnya dari balik kursi. Dia tidak banyak bicara setelah turun panggung. Itu sudah jadi kebiasaannya. Di atas panggung dia bisa hangat dan ramah ke semua orang. Tapi begitu lampu sorot mati, dia kembali jadi Nadia yang lain, yang lebih tenang, lebih tertutup, dan lebih suka pulang cepat. Rumah Nadia tidak jauh dari kafe. Sekitar 20 menit naik ojek online. Rumah satu lantai dengan cat putih yang selalu terlihat bersih. Halamannya kecil tapi terawat. Dari luar, rumah itu terlihat biasa saja. Rumah milik perempuan muda yang hidup cukup. Di dalam suasananya lebih personal. Rak kecil berisi foto-foto penampilan Nadia
di berbagai kafe. Lemari pakaian penuh dengan baju panggung yang digantung rapi. Di atas meja rias deretan produk perawatan wajah tertata seperti di toko kosmetik. Tapi ada satu tempat di rumah itu yang berbeda dari yang lain. Laci paling bawah di meja rias itu selalu terkunci. Kuncinya ada di gantungan kunci yang tidak pernah lepas dari tangan Nadia. Tidak ada yang pernah membukanya, bukan karena tidak boleh, tapi karena Nadia tidak pernah membukanya di depan siapapun. Lucy sudah tidur waktu Nadia pulang. Itu hal yang biasa. Adiknya itu tipe orang yang tidur awal dan bangun awal. Kebiasaannya yang terbawa sejak dulu waktu dia masih aktif jadi guru les privat. Lucy 2 tahun lebih muda dari Nadia. Wajahnya mirip, tapi ekspresinya berbeda. Kalau Nadia selalu terlihat siap tampil, Lucy justru terlihat seperti orang yang tidak pernah butuh dilihat. Dia nyaman dengan itu. Sejak orang tua mereka meninggal 2 tahun lalu, Lucy tinggal bersama Nadia. Tidak ada pilihan lain. Rumah ini memang rumah Nadia, tapi Lucy tidak pernah diperlakukan seperti tamu. Setidaknya dulu tidak. Nadia masuk kamar, menutup pintu pelan. Dia duduk di depan meja rias, membersihkan riasan wajah dengan kapas dan cairan pembersih. 1 usapan, 2 usapan. Wajah aslinya perlahan muncul, lebih pucat dari yang terlihat di bawah lampu panggung, tapi tetap cantik. Setelah selesai dia membuka laci atas, bukan laci yang terkunci, dan mengambil sebuah botol kecil berisi minyak bening dan menuangkan sedikit ke telapak tangan, lalu mengoleskannya ke wajah dengan gerakan memutar yang sudah sangat hafal. Ritual malam yang tidak pernah dia lewatkan. 3 bulan lalu, Nadia datang ke sebuah rumah di pinggiran kota untuk yang kesekian kalinya. Rumah itu milik Mbah Belang, bukan rumah besar, hanya bangunan tua berlantai semen dengan dinding yang sebagian catnya sudah mengelupas. Di depannya ada pohon kamboja yang sudah tua. Bau dupa selalu tercium dari dalam, bahkan sebelum mau mengetuk pintu. Nadia sudah tidak ingat kapan pertama kali ke sini. Yang dia ingat waktu ia hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Suara mulai terasa biasa, saweran mulai sepi, dan rasa takut mulai datang. Seseorang, dia lupa siapa, membisikkan nama Mbah Belang. Sekarang, 3 bulan lalu itu, dia datang lagi bukan untuk yang pertama, tapi untuk menambah. Ini yang keberapa? Tanya Mbah Belang waktu itu. Suaranya datar, tidak ada nada menghakimi. Sudah tidak terhitung, Mbah, jawab Nadia jujur. Mbah Belang hanya mengangguk, tidak komentar apa-apa. Dia menyiapkan peralatan ritualnya dengan gerakan lambat, tapi biasa. Seperti orang yang sudah melakukan hal yang sama ratusan kali. Pantanganmu masih sama, kata Mbah Belang sebelum memulai. Jangan makan sate, bentuk apapun. Iya Mbah, sudah hafal. Hafal saja tidak cukup, harus dijalani. Nadia tidak menjawab. Dia hanya mengangguk sambil memejamkan mata, menunggu prosesnya selesai. Kembali ke malam itu, setelah ritual perawatan wajahnya selesai, dia menatap cerminnya cukup lama. Tidak ada ekspresi khusus di wajahnya, hanya tatapan biasa, orang yang memeriksa dirinya sendiri sebelum tidur. Dia meraba pipinya perlahan, kulitnya terasa halus, kenyal, tidak ada yang berubah. Bibirnya bergerak pelan, hampir tidak terdengar. Selama aku jaga pantangannya, semuanya aman. Lampu kamar dimatikan, Nadia terbaring, menutup mata. Di luar, suara kendaraan malam masih terdengar sayup-sayup. Semuanya terasa normal, seperti malam-malam sebelumnya. 2 minggu setelah malam itu, rumah Nadia lebih ramai dari biasanya. Lucy yang menyiapkan semuanya, teh manis, pisang goreng hangat, dan kursi-kursi yang ditata menghadap satu sama lain di ruang tamu. Tangannya sedikit gemetar waktu meletakkan nampan di meja,
bukan karena takut, tapi karena gugup yang menyenangkan. Karman datang jam 7 malam. Pria itu berusia sekitar 30 tahun. Penampilan rapi dengan kemeja lengan panjang warna abu-abu. Dia datang bersama ibunya, perempuan parubaya yang ramah, dan langsung duduk sambil memuji rumah mereka. Rumahnya bersih sekali, pasti yang jaga orangnya telaten, kata ibu Karman sambil menoleh ke Lucy. Lucy tersenyum malu. Biasa saja, Bu. Karman ikut tersenyum ke arah Lucy. Ada kehangatan di sana, bukan hangat yang dibuat-buat. Mereka memang sudah kenal beberapa bulan lewat teman yang sama, dan malam itu Karman datang dengan niat yang jelas untuk melamar. Nadia duduk di sudut ruangan. Dia bilang ke Lucy bahwa dia cuma mau menemani, tidak mau Lucy sendirian tanpa keluarga. Dan memang tidak ada siapa-siapa lagi. Orang tua mereka sudah lama pergi. Prosesnya berjalan lancar. Karman bicara sopan, ibunya ramah. Lucy menjawab dengan suara pelan tapi jelas. Semuanya terasa normal dan wajar. Tapi Nadia diam-diam memperhatikan Karman dari awal sampai akhir. Minggu berikutnya Karman mulai sering berkunjung. Wajar, dia dan Lucy sedang dalam proses ta'aruf yang lebih serius. Tapi setiap kali Karman datang, Nadia selalu ada. Kadang Nadia yang membukakan pintu duluan, kadang dia yang menyajikan minum, padahal itu biasanya tugas Lucy. Kadang dia duduk ikut ngobrol, tertawa lebih keras dari perlu, menyentuh lengan Karman sambil bilang, "Ih, Mas Karman, bisa aja." Lucy memperhatikan semua itu, tapi dia diam. Karman sendiri awalnya biasa saja, tapi Nadia memang punya cara yang sulit dijelaskan. Cara dia masuk ke dalam percakapan, cara dia membuat orang merasa diperhatikan. Pelan-pelan, Karman mulai lebih sering tertawa saat Nadia yang bicara, lebih sering menoleh ke arah Nadia duluan waktu masuk ruangan. Lucy sadar, tapi siapa yang bisa diajak bicara? Nadia kakaknya, satu-satunya keluarga yang dia punya. 3 minggu kemudian Karman datang lagi ke rumah itu. Kali ini dia minta bicara dengan Nadia dulu sebelum menemui Lucy. Nadia menemuinya di teras. Mereka berbicara pelan, tidak terdengar dari dalam. Tapi Lucy yang menunggu di ruang tamu bisa melihat ekspresi kakaknya dari balik jendela. Nadia tersenyum, mengangguk, lalu masuk ke dalam dengan langkah yang terlalu ringan untuk sebuah percakapan biasa. "Lus," kata Nadia waktu masuk, "Karman mau ngomong sama kamu, tapi sebelumnya aku minta maaf ya." Lucy mengernyit. "Maaf, kenapa kak?" Nadia tidak menjawab. Dia hanya menepuk bau Lucy sebentar, lalu masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Karman masuk. Dia duduk di depan Lucy, tapi tidak bisa menatap langsung. Sudah cukup dari situ. Lucy tahu sebelum Karman mulai bicara. "Aku minta maaf, Lus. Perasaanku berubah. Aku lebih cocok sama Kak Nadia." Kalimat itu pendek, tapi efeknya tidak. Lucy tidak menangis di depan Karman. Dia mengangguk pelan, bilang, "Iya, tidak apa-apa." Dengan suara yang hampir tidak keluar, lalu menunggu sampai Karman pamit. Begitu pintu depan tertutup, Lucy masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan menangis tanpa suara. Mukanya ditutupi bantal supaya tidak terdengar. Di kamar sebelah Nadia menelpon seseorang. Suaranya terdengar pelan, tapi jelas lewat dinding tipis itu. "Iya, dia setuju. Cepat ya, jangan lama-lama." Pernikahan Nadia dan Karman dilangsungkan 3 minggu setelah itu. Tidak ada pesan besar, hanya akad sederhana di rumah, dihadiri beberapa kerabat jauh dan teman-teman Karman. Lucy hadir. Dia yang menyiapkan makanan, dia yang menerima tamu di pintu, dia yang memastikan semua berjalan lancar. Orang-orang yang tidak tahu menganggapnya panitia yang rajin. Tidak ada yang tahu bahwa perempuan yang sibuk mondar-mandir di dapur itu
seharusnya yang duduk di kursi pengantin. Malam setelah akad, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sepi, Lucy duduk sendirian di dapur. Di depannya ada segelas air putih yang tidak diminum. Dia hanya menatap meja, tangannya diam di pangkuan. Tidak ada air mata lagi, sepertinya sudah habis. Yang ada hanya satu pikiran yang terus berputar di kepalanya. Rumah ini satu-satunya tempat yang dia punya, dan sekarang dia harus berbagi dengan perempuan yang merebut segalanya dari dia, yang kebetulan adalah kakak kandungnya sendiri. Pikiran itu masih ada keesokan harinya dan keesokan harinya lagi. Tapi hidup tidak berhenti hanya karena seseorang sedang terluka. Lucy tetap bangun pagi, tetap menyiapkan sarapan, tetap hidup di rumah yang sama. Sekarang dengan status yang berbeda. Bukan lagi sekedar adik yang nampung, tapi juga bukan tamu. Dia ada di posisi yang tidak punya nama yang tepat. Perubahan Nadia tidak terjadi dalam satu malam, tapi terjadi cepat. Awalnya kecil-kecil, Nadia mulai minta tolong ini itu, dengan nada yang tidak lagi meminta, tapi lebih ke memerintah. Cucian yang numpuk di ember belakang, Nadia cuma menunjuk tanpa bilang apa-apa. Lucy yang mengerti, Lucy yang mengerjakan. Seminggu berlalu, lalu 2 minggu. Sampai suatu pagi Lucy sedang duduk di ruang tengah, memeluk bantal. Menonton video pendek di handphonenya, dia tertawa pelan. Videonya memang lucu. Seekor kucing yang gagal melompat ke atas lemari. Nadia keluar dari kamar dengan rambut masih aut-autan dan muka yang belum dicuci. Dia berdiri di ambang pintu, menatap Lucy. Cucian di belakang sudah dikerjain. Lucy langsung mematikan layar handphonenya. Belum kak, ini lagi istirahat sebentar. Istirahat? Dia memotong. Istirahat dari kapan? Dari pagi kamu duduk-duduk aja, malas banget sih. Lucy tidak menjawab. Dia meletakkan handphone di meja dan berdiri, lalu berjalan ke belakang tanpa berkata apa-apa. Karman yang saat itu baru keluar dari kamar mandi mendengar semuanya. Dia berdiri sebentar, menatap punggung Lucy yang menghilang ke belakang, lalu menatap Nadia, tapi dia tidak bilang apa-apa. Hanya mengambil handphonenya sendiri di meja dan duduk di sofa. Itu yang paling menyakitkan buat Lucy. Bukan cuma sikap Nadia, tapi juga diam Karman. Echa datang seminggu setelah pernikahan. Anak perempuan berusia 8 tahun itu dibawa dari rumah mertuanya Nadia dari pernikahan yang pertama. Sesuai kesepakatan awal bahwa setelah Nadia menikah, Echa akan tinggal bersama ibunya. Echa pendiam. Dia masuk ke rumah itu dengan ransel kecil di punggung dan boneka kelinci lusuh di tangan. Matanya mengelilingi ruangan dengan tatapan anak yang sedang mencoba memahami lingkungan baru. Mama, panggilnya pelan begitu melihat Nadia. Nadia menoleh dari depan cermin. Echa, udah sampai. Taruh tas di kamar ya, mama lagi dandan. Echa mengangguk. Tidak ada pelukan, tidak ada sambutan hangat. Dia berjalan sendiri ke kamar kecil yang sudah disiapkan Lucy sehari sebelumnya, lengkap dengan spray baru dan boneka tambahan yang Lucy beli dari uang tabungannya sendiri. Lucy yang menyambut Echa dengan wajar, dia yang membawanya segelas susu, dia yang menunjukkan di mana letak kamar mandi, dia yang menemani Echa makan siang pertamanya di rumah itu. Echa lebih banyak diam, tapi matanya terus mengikuti Lucy kemanapun. 3 minggu berjalan, pola di rumah itu sudah terbentuk tanpa perlu disepakati. Lucy yang mengerjakan hampir semua urusan rumah, Nadia yang menikmati hasilnya. Suatu sore, Karman pulang lebih awal. Dia duduk di meja makan, menunggu makan malam yang belum siap. Nadia sedang tiduran di kamar, Lucy yang memasak. Tapi kompor baru dinyalakan, karena sore itu dia juga harus mengantar Echa beli keperluan sekolah. Nadia keluar kamar, melihat meja makan masih kosong, langsung bersuara.
"Lus, ini sudah jam berapa? Karman udah pulang. Makan malamnya mana?" "Sebentar lagi kak, ini lagi dimasak." "Sebentar lagi terus dari tadi." Dia duduk di kursi makan dengan ekspresi tidak tenang. "Karman kerja capek-capek, pulang ke rumah makanan belum ada. Kamu itu kalau kerja yang bener dong." Karman melirik ke arah dapur, lalu kembali menatap meja, tetap diam. Lucy mengaduk memasak lebih cepat. Tangannya stabil, tapi rahangnya mengeras sedikit. Seminggu setelahnya ada pengumuman dari tempat les nari Echa. Ada acara perkenalan orang tua dan penampilan perdana anak-anak. Orang tua wajib hadir mendampingi. Karman yang membacakan surat itu di meja makan malam. "Nat, lusa Echa ada acara di tempat lesnya. Orang tua harus ikut." Nadia mengangkat alis. "Kamu aja yang pergi." "Katanya wajib, Nat. Kalau bisa dua-duanya." "Aku ada jadwal manggung lusa, kamu yang pergi." Karman tidak langsung menjawab. Echa yang duduk di sebelahnya menunduk, mengaduk-aduk nasinya tanpa makan. "Tapi mama..." Echa mencoba bicara. "Sudah Echa, mama sibuk. Nanti sama papa Karman aja ya." Echa tidak melanjutkan. Dia hanya meletakkan sendoknya pelan. Lucy yang duduk di ujung meja melihat semua itu. Keesokan harinya, dia yang menghubungi pihak les, mengonfirmasi kehadiran, dan menyiapkan baju Echa untuk hari acara. Saat hari H tiba, Karman punya alasan lain. Ada pertemuan mendadak di kantor, katanya. Jadi hanya Lucy yang datang, mendampingi Echa di antara deretan orang tua yang hadir berpasangan. Echa tampil dengan gerakan yang rapi untuk ukuran anak seusianya. Dia menari di barisan depan, sesekali melirik ke arah penonton. Saat matanya menemukan Lucy yang berdiri di pinggir sambil melambaikan tangan, sudut bibirnya naik sedikit. Pulang dari acara di dalam angkot, Echa tiba-tiba menyandarkan kepalanya ke lengan Lucy. Tidak bilang apa-apa dulu, hanya diam selama beberapa menit. Lalu dengan suara kecil yang hampir tidak terdengar di antara suara jalanan, anak itu berkata, "Tante Lucy baik." Lucy tidak menjawab langsung. Dia menatap ke depan, mengedipkan mata beberapa kali. Tangannya mengelus rambut Echa pelan, dan dia menahan sesuatu yang sudah naik ke tenggorokannya sejak tadi. Lucy menyimpan perasaan itu sendiri seperti biasa. Echa sudah tidur waktu mereka sampai di rumah malam itu. Lucy menyelimutinya, mematikan lampu kamar, lalu duduk sebentar di ruang tengah sebelum masuk ke kamarnya sendiri. Rumah sepi, Nadia belum pulang, masih manggung. Itu rutinitas yang sudah berjalan hampir sebulan. Nadia pergi, Lucy yang ada. Nadia pulang, Lucy yang menyingkir. Masalah di kafe tidak datang sekaligus. Awalnya hanya bisik-bisik kecil di antara karyawan. Ada penyanyi baru yang mulai disukai pelanggan, namanya Kirana. Umurnya mungkin sekitar 23 atau 24 tahun. Suaranya punya warna yang berbeda dari Nadia, lebih muda, lebih ringan, dan caranya bergerak di atas panggung terasa santai, tapi enak dilihat. Pelanggan lama mulai datang di malam Kirana tampil. Beberapa bahkan terang-terangan bertanya ke karyawan kafe, kapan jadwal Kirana manggung berikutnya. Nadia tahu semua itu. Dia tidak perlu ada di kafe setiap malam untuk tahu. Sesama penyanyi di sana cukup sering saling bertukar kabar lewat pesan singkat. Tapi mendengar dari pesan berbeda rasanya dengan melihat langsung. Suatu malam Nadia datang lebih awal dari jadwalnya. Dia duduk di meja paling belakang, memesan minuman, dan menonton Kirana tampil dari sana. Tidak ada yang tahu dia sudah ada di dalam. Dia sengaja tidak lapor ke Pak Rian dulu. Kirana menyanyikan lagu yang tidak terlalu istimewa, tapi caranya membawakan lagu itu dengan ekspresi yang santai, senyum yang terasa tulus, dan sesekali mengajak penonton bersenandung bersama, membuat suasana kafe terasa hidup dengan cara yang berbeda. Saweran mulai berjatuhan, lebih banyak dari yang biasa Nadia terima di awal penampilannya.
Nadia meletakkan gelasnya pelan di meja. Dia menatap Kirana tanpa berkedip. Bukan tatapan yang mengagumi, sama sekali tidak. Dia pulang malam itu sebelum gilirannya tampil, mengirim pesan ke Pak Rian bahwa dia tidak enak badan. Di rumah, Lucy yang sedang melipat cucian di ruang tengah langsung mendongak waktu mendengar pintu terbuka. "Loh kak, kok cepet? Gak jadi manggung?" Nadia melempar tasnya ke sofa. "Kenapa? Sakit?" "Enggak." Nadia berdiri di tengah ruangan, wajahnya menegang. "Berisik Lus, ku capek. Gak mau ditanya-tanya." Lucy menutup mulut. Dia melanjutkan melipat cucian dengan gerakan yang lebih pelan, tidak mengeluarkan suara lagi. Nadia masuk kamar dan menutup pintu keras, tidak sampai membanting, tapi cukup untuk membuat Echa yang sudah setengah tidur di kamarnya terbangun sebentar. Tengah malam, Lucy sudah tidur. Rumah gelap dan sepi. Nadia keluar dari kamarnya dengan jaket tipis dan tas lempang. Dia tidak membangunkan siapapun, menutup pintu rumah dengan hati-hati, lalu memesan ojek online dari teras. Tujuannya ke pinggiran kota. Perjalanan sekitar 30 menit melewati jalan yang makin sepi setelah lampu jalan terakhir. Pengemudi ojek tidak banyak bicara. Nadia juga tidak. Dia turun di depan gang kecil yang ujungnya tidak kelihatan dari jalan besar. Berjalan kaki masuk sekitar 50 meter. Di kanan kirinya pagar kayu tua dan pohon-pohon yang tumbuh tidak teratur. Satu-satunya tanda kehidupan adalah cahaya redup yang keluar dari celah jendela sebuah bangunan kecil di ujung jalan itu. Bau dupa sudah tercium dari luar. Nadia mengetuk pintu 2 kali. Tidak sampai 10 detik, pintu terbuka. Mbah Belang berdiri di ambang pintu. Pria tua dengan rambut yang putih semua, mengenakan pakaian serba hitam yang sudah pudar warnanya. Matanya kecil tapi fokus, seperti orang yang terbiasa melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Dia tidak kaget melihat Nadia, hanya membuka pintu lebih lebar dan melangkah ke dalam. Nadia masuk. Ruangan itu kecil. Penerangannya dari lampu minyak yang diletakkan di sudut. Ada meja kayu rendah di tengah. Dan di atas beberapa benda yang Nadia sudah tidak asing lagi. Kemenyan, mangkuk kecil berisi air, dan sesuatu yang dibungkus kain hitam. Mereka duduk berhadapan. "Ada orang yang harus disingkirkan," kata Nadia langsung. Tidak ada basa-basi. "Penyanyi, namanya Kirana. Dia mulai ambil tempat aku." Mbah Belang tidak langsung menjawab. Tangannya mengambil sesuatu dari bawah meja. Bungkusan kecil seukuran kepalan tangan, dibungkus kain coklat dan diikat benang merah. "Taruh di bawah ranjangnya. Jangan sampai ketahuan." "Itu saja." "Iya, itu saja." Nadia mengambil bungkusan itu. Tidak ada pertanyaan soal isinya. Dia sudah lama berhenti bertanya soal hal-hal seperti itu. "Ingat pantanganmu," kata Mbah Belang waktu Nadia berdiri hendak pamit. Kalimat itu diucapkan datar, seperti pengingat rutin. "Sudah hafal, Mbah?" Mbah Belang tidak membalas, hanya memandang Nadia sampai pintu tertutup. 2 hari kemudian Nadia berhasil masuk ke kos Kirana. Caranya sederhana. Dia tahu alamatnya dari Rini, karyawan kafe yang tidak curiga waktu dia bilang mau mengantar titipan dari teman. Kirana sedang tidak ada di kamar. Pintu tidak terkunci. Kebiasaan anak kos yang merasa aman. Nadia masuk, jongkok di sisi ranjang, dan meletakkan bungkusan itu di bawah kasur, sejauh mungkin dari tepi agar tidak mudah terlihat. Dia keluar dalam waktu kurang dari 2 menit. Keesokan malamnya Kirana tidak muncul di kafe. Kabar dari Rini singkat. Kirana sakit mendadak. Badannya demam tinggi sejak subuh. Tidak bisa bangun. Dia mendengar kabar itu sambil duduk di ruang belakang kafe. Merapikan riasannya. Dia menatap bayangan di cermin kecil yang dia bawa sendiri, lalu tersenyum tipis. Malam itu dia tampil. Saweran kembali ramai. Penonton kembali fokus ke panggungnya. Semua terasa kembali ke tempatnya. Tapi waktu pulang di dalam ojek,
Nadia merasakan sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Bukan nyeri, bukan mual. Lebih seperti ada yang bergerak di dalam dadanya, sangat pelan. Seperti sesuatu yang menggeliat, lalu diam lagi. Dia menempelkan tangannya ke dada. Detak jantungnya normal. Tapi perasaan itu tidak langsung hilang. Dia menyandarkan kepala ke sandaran kursi ojek dan memejamkan mata. Mungkin capek, pikirnya. Mungkin hanya itu. Perasaan aneh itu masih ada keesokan paginya. Nadia mencoba mengabaikannya. Dia sarapan seperti biasa, minum kopi, duduk di depan meja rias. Semuanya terasa normal. Mungkin memang cuma capek, seperti yang dia pikir semalam. Tapi 3 hari kemudian, kafe kembali sepi. Bukan sepi total, masih ada pengunjung, tapi jumlahnya tidak seperti waktu Kirana belum muncul. Saweran yang masuk ke tangan Nadia juga tipis, 2 lembar, kadang 3, jauh dari biasanya. Nadia berdiri di belakang panggung setelah penampilannya selesai, menghitung saweran dengan nada yang bergerak lebih lambat dari biasa. Rini lewat di depannya, tapi tidak berani menyapa. Ekspresi Nadia sudah cukup untuk membuat orang memilih menjauh. Di rumah, Nadia tidak banyak bicara. Lucy yang melihat kondisi itu mencoba menyapa waktu Nadia duduk sendiri di ruang tengah. "Kak, mau makan dulu? Tadi aku masak sop. Gak lapar. Tapi dari tadi belum makan." "Lucy," Nadia memotong. Matanya menoleh tajam. "Aku bilang gak lapar, gak usah diulang." Lucy masuk ke dapur tanpa berkata lagi. 2 malam kemudian, Nadia kembali ke pinggiran kota. Perjalanannya sama seperti sebelumnya. Ojek, jalan sepi, bau dupa sebelum sampai di depan pintu. Tapi kali ini Nadia datang dengan permintaan yang berbeda. Mbah Belang membuka pintu, melihat wajah Nadia, dan tidak langsung mempersilahkan masuk. "Ada apa lagi?" "Susuk aku kayaknya melemah, Mbah. Aku mau tambah." Mbah Belang diam sebentar. Matanya menelusuri wajah Nadia dari atas ke bawah dengan cara yang tidak terasa seperti tatapan biasa. "Kamu sudah banyak sekali, Nadia." "Aku tahu, Mbah. Tapi aku butuh lebih, Mbah." Keheningan beberapa detik. Lalu Mbah Belang membuka pintu lebih lebar. Ritual dimulai seperti biasa. Nadia duduk diam, mata terpejam, tangan di atas lutut. Mbah Belang bekerja dengan gerakan yang sudah sangat Nadia hafal selama bertahun-tahun ini. Tapi baru 10 menit berjalan, perut Nadia tiba-tiba terasa tidak nyaman. Mual naik perlahan ke tenggorokan, kepalanya berdenyut. Bukan sakit kepala biasa, tapi seperti tekanan dari dalam yang mendorong keluar. Dia mencoba diam, tapi tubuhnya tidak mau diajak kerjasama. Mbah Belang berhenti. Dia menatap Nadia dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Bukan khawatir, tapi seperti orang yang melihat sesuatu yang sudah dia duga. "Kenapa kamu?" "Pusing, Mbah. Mual sedikit." Mbah Belang langsung merapikan peralatannya. Gerakannya cepat dan tegas. "Pulang sekarang." "Tapi ritualnya belum." "Pulang." Suaranya tidak keras, tapi tidak ada ruang untuk ditawar. "Ingat pantanganmu, Nadia. Ingat betul-betul." Nadia berdiri dengan lutut yang terasa sedikit lemah. Dia mengangguk, mengambil tasnya, dan keluar. Sepanjang perjalanan pulang, mualnya tidak sepenuhnya hilang. Dia menarik nafas panjang berkali-kali. Udara malam sedikit membantu, tapi tidak banyak. Sesampainya di rumah, dia langsung masuk kamar. Tidak mencuci muka, tidak mengganti baju. Dia berbaring begitu saja di atas kasur, dan dalam beberapa menit tertidur. Pagi datang dengan cahaya yang masuk dari celah tirai. Nadia terbangun dengan badan yang terasa lebih berat dari biasanya. Dia berbaring sebentar, menatap langit-langit, lalu bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Dia menyalakan keran, membasuh muka, lalu mendongak ke cermin. Dia membeku. Wajah yang memandangnya dari cermin itu masih wajahnya,
tapi bukan wajah yang dia kenal. Kulitnya kusam dengan cara yang tidak wajar, seperti kehilangan semua kelembapannya dalam satu malam. Di bagian pipi kanan ada bercak kehitaman sebesar telapak tangan. Tepinya tidak rata. Kulit di sekitar mata terlihat mengkerut, seperti kulit orang yang sudah jauh lebih tua. Apa ini? Suaranya keluar sebagai bisikan. Tangannya bergerak menyentuh pipinya sendiri. Teksturnya terasa berbeda, lebih kasar, lebih kering. Seketika, ia berteriak. Teriakan itu keluar sebelum dia sempat menahannya. Lucy yang pertama datang ke kamar mandi. Dia mendapati Nadia berdiri di depan cermin dengan tangan menutupi wajah. Baunya bergerak naik turun. "Kak, ada apa?" "Jangan lihat." Dia membalik badan, membelakangi cermin. "Jangan lihat aku dulu." Carmen juga masuk. Melihat reaksi Nadia, dia langsung bertanya ada apa, tapi Nadia menggeleng dan minta semua orang keluar. Lucy tidak keluar sepenuhnya. Dia berdiri di ambang pintu. "Kak, kita ke dokter ya, sekarang." Di klinik, dokter umum memeriksa dengan teliti. Dia mengambil foto kondisi kulit Nadia, mencatat beberapa hal, lalu berbicara dengan nada yang hati-hati. Ini kerusakan lapisan kulit yang cukup serius. Gejalanya menunjukkan paparan bahan kimia keras dalam jangka waktu lama. Kemungkinan dari produk perawatan yang kandungannya tidak aman. Merkuri, hidrokuinon, dosis tinggi, atau campuran keduanya. Nadia mendengarkan tanpa berkedip. "Ini bisa diperbaiki, tapi butuh waktu. Saya kasih obat dulu, dan tolong hentikan semua produk perawatan yang selama ini dipakai." Nadia mengangguk. Dia tahu dokter itu tidak salah. Secara medis penjelasannya masuk akal. Tapi Nadia juga tahu ada hal yang tidak akan pernah bisa dijelaskan oleh dokter manapun. Seminggu berlalu, obat diminum teratur, tapi kondisinya tidak membaik. Justru sebaliknya. Bercak hitam di pipinya mulai sedikit. Kulitnya mungkin terasa seperti bukan miliknya sendiri. Dan 3 hari setelah kunjungan ke dokter, muncul sesuatu yang baru. Bau yang sangat menyengat. Bukan bau keringat biasa, lebih pekat, lebih aneh, seperti sesuatu yang tidak segar, datang dari dalam bukan dari permukaan kulit. Carmen mulai bereaksi tanpa sadar. Dia tidak lagi duduk terlalu dekat dengan Nadia di meja makan. Kalau malam dia tidur lebih ke tepi kasur. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa secara langsung, tapi tubuhnya berbicara sendiri. Nadia memperhatikan semua itu. Suatu malam setelah Carmen tidur dan rumah sudah sepi, Nadia duduk sendirian di kamarnya. Lampu meja menyala redup. Dia tidak menghadap cermin, sengaja membelakanginya. Tangannya memegang botol obat dari dokter. Dia memandanginya lama, lalu meletakkannya kembali ke meja tanpa membuka tutupnya. Air mata turun tanpa suara, bukan tangisan yang dramatis. Hanya air mata yang mengalir pelan di pipi yang sudah tidak lagi terasa seperti pipinya sendiri. Nadia belum pernah takut dalam waktu yang lama. Dia selalu punya cara, selalu punya solusi, selalu bisa mengendalikan sesuatu. Tapi malam itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Air mata itu mengering sendiri menjelang subuh. Nadia tidak tidur dengan nyenyak malam itu. Dia terbangun beberapa kali, memandang langit-langit kamar, lalu memejamkan mata lagi. Badannya terasa berat. Bukan lelah biasa, tapi seperti ada beban yang menekan dari atas. Pagi datang, tapi Nadia tidak keluar kamar. Lucy mengetuk pintu sekitar jam 8. "Kakak sarapan dulu ya?" Tidak ada jawaban. Lucy mengetuk sekali lagi. "Kak Nadia?" "Gak usah." Suaranya terdengar dari dalam, lemah, serak, seperti orang yang baru bangun tapi sebenarnya belum tidur. Lucy berdiri di depan pintu itu sebentar, lalu dia taruh nampan berisi segelas air putih dan roti di depan pintu, dan mundur ke ruang tengah. Dia tidak pergi jauh. Dia duduk di sofa dengan handphone di tangan, tapi matanya lebih sering menatap pintu kamar Nadia daripada layarnya.
Karman berangkat kerja jam 9. Sebelum keluar dia sempat mengetuk pintu kamar Nadia juga. Tidak ada jawaban. Dia menatap Lucy sebentar dengan ekspresi yang sulit dibaca, lalu pergi. Echa sudah berangkat sekolah lebih awal, diantar tetangga yang searah. Seharian, pintu kamar Nadia tidak terbuka. Nampan yang Lucy letakkan di depan pintu baru diambil sekitar siang. Airnya diminum setengah, rotinya tidak disentuh. Karman pulang jam 6 sore, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lucy memasak seadanya, nasi, tempe goreng, sayur bening. Makan malam berlangsung hanya berdua dengan Echa. Tidak banyak bicara, Echa makan dengan tenang, sesekali melirik ke arah pintu kamar ibunya yang masih tertutup. "Mama sakit ya, Tan?" tanya Echa pelan. "Mama lagi istirahat," jawab Lucy. Habis makan, Echa langsung mandi terus belajar ya. Echa mengangguk, tidak tanya lagi. Jam 9 malam rumah sudah sepi. Echa sudah tidur. Karman ada di ruang tengah menonton televisi dengan volume rendah. Lucy membereskan dapur. Dari balik pintu kamar Nadia, tidak terdengar suara apapun. Lucy selesai membereskan dapur sekitar jam setengah 10. Dia berdiri sebentar di depan pintu kamar Nadia, mendengarkan, sepi. Dia mengetuk pelan. "Kak, mau minum apa? Aku buatkan." Tidak ada jawaban lagi. Tapi kali ini berbeda, karena Lucy bisa mendengar nafas yang tidak rata, terdengar seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Karena dia tetap diam. Lucy hampir memutar gagang pintu, tapi menahan diri. Dia kembali ke ruang tengah, duduk di sebelah Karman. "Man, tadi aku dengar suara nafas Kak Nadia aneh." Karman mematikan televisi. "Aneh gimana?" "Gak teratur, kayak orang yang lagi nahan nafas atau lagi gak enak badan parah." Karman berdiri. Mereka berdua berjalan ke depan pintu kamar. Karman mengetuk 2 kali. "Nat, kamu baik-baik aja?" Sunyi. Lalu terdengar sesuatu. Bukan suara Nadia menjawab, tapi suara yang keluar dari dalam kamar itu membuat Lucy dan Karman saling pandang seketika. Suara itu seperti suara perempuan, tapi bukan suara Nadia yang mereka kenal. Lebih rendah, lebih serak, dengan tekanan yang terasa marah tanpa alasan yang jelas. Kata-katanya tidak terbentuk dengan baik, lebih seperti gumaman panjang yang dipaksakan keluar. Karman langsung memutar gagang pintu itu. Tidak terkunci. Mereka masuk mendapati Nadia tergeletak di lantai sisi ranjang. Badannya kejang, bukan kejang kecil, tapi seluruh tubuh bergerak tidak beraturan. Matanya terbuka, tapi yang terlihat hanya bagian putihnya. "Nadia!" Karman langsung berlutut di sampingnya, mencoba memegang bahunya. Tangannya refleks ditarik kembali. Tubuh Nadia terasa panas. Bukan panas demam biasa, tapi seperti menyentuh permukaan yang terlalu lama di bawah matahari. "Lucy, telepon ambulans sekarang." Lucy sudah memegang handphonenya. Tangannya gemetar waktu menekan nomor darurat. Nadia kejang selama hampir 3 menit penuh sebelum akhirnya tubuhnya berhenti bergerak dan diam. Tapi diamnya bukan tenang. Nafasnya terdengar berat dan tidak beraturan. Bibirnya sedikit terbuka. "Man, Lucy." Suaranya keluar terputus-putus, hampir tidak terdengar. Tolong." Ambulan datang 12 menit kemudian. Nadia dibawa keluar dari atas berangkar. Wajahnya pucat dan otot-otot wajahnya terlihat tegang, bahkan dalam kondisi tidak sadar. Tim medis bekerja cepat. Infus dipasang di dalam ambulan, oksigen diberikan, tekanan darah diukur. Lucy membangunkan Echa, anak itu setengah sadar, bingung, tapi tidak menangis. Dia meraih boneka kelincinya dari atas bantal dan mengikuti Lucy keluar tanpa banyak tanya. Di rumah sakit, Nadia langsung dibawa masuk ke ruang penanganan. Pintu tertutup, lampu di atas pintu menyala merah. Karman berdiri di depan pintu itu. Tangannya masuk ke saku celana, lalu dikeluarkan lagi.
Dia berjalan 3 langkah ke kanan, berbalik, berjalan lagi ke kiri. Tidak bisa diam. Lucy duduk di kursi tunggu dengan Echa di sampingnya. Echa bersandar ke lengan Lucy. Boneka kelinci dipeluk ke dada. Matanya setengah terbuka, menahan kantuk yang belum sepenuhnya hilang. Lucy menunduk. Tangan mengatup di depan wajah, bibirnya bergerak pelan. Doa yang tidak bersuara. Waktu berjalan lambat di lorong rumah sakit itu. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam, waktu Nadia pertama kali masuk. Lalu tengah malam, lalu lewat. Carmen sempat duduk sekali, tapi langsung berdiri lagi. Dia menelpon ibunya sebentar, bicara dengan suara pelan. Lucy mendengar potongan kalimatnya. Belum tahu, masih di dalam, doain aja dulu. Echa akhirnya tertidur, kepalanya jatuh miring ke bahu Lucy. Boneka kelincinya masih dipeluk erat, meski tertidur. Pintu ruang penanganan terbuka jam 3 dini hari. Seorang dokter keluar dengan langkah yang tidak tergesa. Itu sendiri sudah cukup memberitahu segalanya sebelum dia bicara. Carmen langsung mendekat. Lucy berdiri dari kursinya, berusaha tidak membangunkan Echa. Dokter itu bicara dengan suara rendah. Dia menyebut kata-kata seperti gagal fungsi organ. Kondisi yang memburuk terlalu cepat. Tim sudah berusaha maksimal. Carmen mendengarkan dengan rahang yang mengeras dan mata yang tidak berkedip. Kami menyatakan pasien meninggal dunia pada pukul 3:15. Carmen tidak langsung bereaksi. Dia hanya berdiri diam selama beberapa detik. Lalu kepalanya menunduk dan bahunya turun. Lucy menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya keluar tanpa suara. Di sudut ruangan, seorang dokter muda berbisik ke rekannya sambil menatap catatan di tangannya. Suaranya sangat pelan, tapi Lucy yang berdiri tidak jauh mendengar sebagian. Jaringan kulitnya tidak wajar. Tingkat kerusakan seperti ini biasanya butuh waktu bertahun-tahun. Tapi ini... Rekannya tidak merespon. Mereka berdua hanya saling pandang sebentar. Lalu salah satunya menggeleng pelan dan menutup catatannya. Lucy berbalik ke kursi tunggu. Echa masih tidur dengan posisi yang sama, kepala miring, boneka dipeluk, nafasnya teratur dan tenang. Lucy duduk di sebelahnya. Dia menatap wajah anak itu lama, wajah yang mirip Nadia, tapi dengan ekspresi yang jauh lebih damai. Dia menyentuh bahu Echa pelan. Echa, bangun sebentar ya sayang. Echa mengerjapkan mata, memandang Lucy dengan pandangan yang masih buram. Mama udah selesai. Tenggorokan Lucy terasa seperti tertekan dari dalam. Dia menarik nafas 1 kali. Iya sayang, sudah selesai. Echa tidak bertanya lebih lanjut. Mungkin dia belum sepenuhnya bangun. Mungkin dia belum mengerti. Dia hanya memeluk boneka kecilnya lebih erat, lalu menyandarkan kepalanya kembali ke lengan Lucy. Dan Lucy membiarkannya. Malam itu Lucy tidak tidur sampai subuh. Dia duduk di ruang tunggu sampai urusan administrasi rumah sakit selesai. Carmen yang mengurus sebagian besar berkasnya, tanda tangan, cap, formulir. Tangannya tidak gemetar saat menulis, tapi matanya merah. Jenazah Nadia dimandikan dan dikafani keesokan paginya. Pemakaman dilangsungkan siang hari setelah sholat duhur. Tidak banyak yang datang. Beberapa kerabat jauh, teman-teman Carmen, 2 atau 3 orang dari kafe. Pak Rian hadir sebentar, lalu pamit lebih awal. Rini datang dengan mata yang sudah sembab dari tadi. Carmen berdiri di sisi kanan liang lahat. Lucy di sisi kirinya, menggandeng tangan Echa yang sejak pagi tidak banyak bicara. Anak itu memakai baju putih yang Lucy pilihkan, rambutnya dikepang 2. Dia memandangi keranda jenazah ibunya dengan tatapan yang sulit dibaca. Bukan tidak sedih, tapi seperti anak yang belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Prosesi berjalan dengan tenang di awal, tapi waktu jenazah hendak diturunkan ke liang lahat, langit yang tadinya berwarna tipis berubah dalam hitungan menit. Mendung tebal datang dari arah barat, angin berembus tiba-tiba dengan kencang, cukup kuat untuk membuat ujung kain kafan yang belum sepenuhnya tertutup bergerak. Lalu petir menyambar di suatu tempat tidak jauh dari lokasi. Suaranya keras, membuat beberapa pelayat refleks menunduk. Cepat,
Hujan mau turun, seseorang berseru. Prosesi dipercepat. Jenazah diturunkan, doa dibacakan. Lalu dalam waktu yang lebih singkat dari seharusnya, tanah mulai ditimbun. Pelayat satu persatu mundur ke tenda darurat yang didirikan di pinggir area pemakaman. Hujan turun tepat saat timbunan terakhir diratakan. Sangat deras, tiba-tiba, seperti menunggu momen itu. Seorang petugas makam yang masih berdiri di luar tenda, dia sedang membereskan cangkul, menoleh ke arah pusara Nadia karena sesuatu menarik perhatiannya. Dia tidak langsung bergerak, hanya menatap. Tanah di atas pusara itu bergerak, bukan longsor karena hujan, bukan tanah yang amblas, tapi bergerak, seperti ada tekanan dari bawah yang mendorong ke atas, pelan, selama 2 atau 3 detik, lalu berhenti. Petugas itu mundur 2 langkah. Orang-orang di bawah tenda yang melihat ke arahnya ikut memandang ke pusara. Tidak ada yang bersuara. Hujan terus turun deras. Tanah pusara Nadia tidak bergerak lagi. Malam pertama setelah pemakaman, Karman tidak bisa tidur. Bukan karena rumah terasa sepi, tapi karena setiap kali matanya terpejam, mimpi itu datang. Nadia muncul dalam mimpinya dengan wajah yang berbeda dari wajah terakhir yang dia lihat di rumah sakit. Lebih rusak, kulitnya seperti yang sudah dibiarkan terlalu lama di bawah panas. Matanya terbuka lebar, mulutnya bergerak. Panas man, tolong, panas. Karman terbangun dengan keringat dingin. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 lebih sedikit. Dia duduk di tepi kasur, menarik nafas panjang, tidak langsung berbaring lagi. Mimpi itu datang 3 malam berturut-turut. Selalu sama, selalu Nadia dengan wajah itu. Selalu kalimat yang sama. Di hari keempat, dia cerita ke Lucy. Lucy mendengarkan tanpa memotong. Setelah Karman selesai bicara, dia diam sebentar, lalu berkata, "Kita ke Ustadz Umar saja." Ustadz Umar tidak tinggal jauh, orangnya tidak banyak bicara, yang tidak perlu. Dan itu yang membuat Karman dan Lucy merasa lebih tenang saat duduk di depannya. Karman cerita semuanya, mimpi berulang, kondisi Nadia sebelum meninggal, hal-hal yang dia lihat dan dengar yang tidak bisa dijelaskan. Ustadz Umar mendengarkan dengan sabar. Setelah selesai dia berbicara dengan nada yang sama tenangnya. Kita tidak boleh vonis orang yang sudah pergi. Itu hak Allah sepenuhnya. Yang kita bisa lakukan adalah doakan dia, minta ampunan untuknya, kirim yasin dan tahlil. Itu yang paling bisa kita berikan sekarang. Tapi mimpi itu Ustadz, Karman memulai. Perbanyak doa, bukan dianalisis, tapi direspon dengan ibadah. Ustadz Umar menatap Karman langsung. Kalau kamu sayang sama dia, doakan, itu saja. Karman dan Lucy pulang dengan sesuatu yang sedikit lebih ringan di dada. Bukan karena semua pertanyaan terjawab, tapi karena mereka tahu apa yang harus dilakukan. Sejak malam itu, setiap habis Isya mereka membaca Yasin dan tahlil bersama. Tidak ada yang memimpin secara resmi. Kadang Karman, kadang Lucy. Echa kadang ikut duduk di sebelah mereka, tidak membaca, tapi juga tidak pergi. Kabar aneh mulai beredar sekitar 2 minggu setelah pemakaman. Warga yang tinggal dekat area pemakaman mulai menyebut hal-hal yang mereka dengar dan lihat di malam hari. Suara perempuan menangis datang dari arah deretan pusara tapi tidak jelas dari yang mana. Seorang bapak yang biasa lewat jalan samping pemakaman saat pulang kerja mengaku melihat bayangan perempuan berkerudung putih berdiri di atas batu nisan sekitar jam 10 malam. Wajahnya tidak kelihatan jelas dari jarak itu, tapi posturnya berdiri diam, tidak bergerak. Batu nisan Nadia sendiri mulai jadi perhatian. Setiap habis hujan selalu ada bercak hitam di permukaannya. Bentuknya tidak teratur, tapi selalu muncul di tempat yang sama. Dan beberapa orang yang ziarah ke arah itu mengaku mencium bau yang tidak wajar dari arah pusaranya. Bau seperti sesuatu yang terbakar, tapi tidak ada sumber apinya. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Orang-orang hanya beristighfar dan mempercepat langkah mereka. Seminggu setelah pemakaman Nadia, kabar lain datang dari pinggiran kota. Mbah Belang ditemukan meninggal di gubuknya.
oleh tetangga yang curiga karena pintu tidak dibuka selama 2 hari. Posisinya tertelungkup di depan cermin besar yang biasa dia taruh di sudut ruangan. Tangan kanannya mencengkeram lehernya sendiri, kuat, sampai meninggalkan bekas di kulit. Wajahnya menghadap ke bawah, ekspresinya tidak terlihat, tapi bahu dan punggungnya terlihat tegang, bahkan setelah kaku. Polisi memeriksa dan menyimpulkan serangan jantung. Tidak ada tanda-tanda kekerasan dari pihak lain. Kasus ditutup. Tapi tetangga kanan kiri gubuk itu menyebut hal yang berbeda. Malam sebelum Mbah Belang ditemukan, sekitar jam 12 malam, mereka mendengar suara perempuan berteriak dari dalam gubuk. Bukan teriakan minta tolong biasa, lebih seperti teriakan yang diulang-ulang dengan satu kata yang sama. Panas, panas, panas. Suara itu berhenti tiba-tiba, dan setelah itu, malam kembali sunyi. Gubuk Mbah Belang sekarang kosong. Tidak ada ahli waris yang mengurus. Tidak ada yang berani menginap atau bahkan sekedar mampir setelah gelap. Sebulan berlalu, Lucy pindah ke kontrakan kecil di seberang kota. 2 kamar, cukup untuk 1 orang. Dia mulai mencari pekerjaan lagi. Ada tawaran mengajar les privat dari kenalan lama dan dia mengambilnya. Hidupnya kembali ke jalur yang dulu dia tinggalkan, pelan-pelan. Echa kembali ke kampung, tinggal bersama mertua dari suami pertamanya. Ia tinggal bersama nenek dari pihak ayah kandungnya. Wanita tua itu menyambut Echa dengan tangan terbuka. Echa diberi kamar sendiri, dimasukkan ke sekolah yang tidak jauh dari rumah, dan mulai punya rutinitas baru. Karman masih tinggal di rumah yang sama, belum ada rencana apa-apa ke depan. Dia bekerja, pulang, makan, tidur. Kadang membaca Yasin sendirian sebelum tidur. Mimpi tentang Nadia sudah tidak datang setiap malam, tapi belum benar-benar berhenti. Suatu hari Minggu, Echa dibawa neneknya mengunjungi Karman. Mereka makan siang bersama, ngobrol sebentar. Suasana lebih hangat dari yang Karman kira. Sore harinya waktu nenek Echa sedang membereskan piring di dapur, Echa duduk di sebelah Karman di teras. Mereka diam cukup lama, melihat ke arah jalan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Lalu Echa menoleh ke Karman dengan ekspresi yang serius untuk ukuran anak seusianya. "Pa, Mama di surga ya?" Karman tidak langsung menjawab. Dia menatap jalan di depan rumah, menarik nafas pelan. Lalu tangannya bergerak, mengelus rambut Echa dengan pelan. Tidak ada kata yang keluar. Makam Nadia masih ada di sana. Seperti semua makam lainnya, Lucy datang setiap Kamis sore membawa bunga dan membaca Yasin. Kadang sendiri, kadang Karman ikut. Bercak hitam di batu nisannya selalu muncul lagi setelah hujan. Tidak peduli sudah dibersihkan atau tidak. Orang-orang yang sering lewat area itu sudah hafal. Mereka tidak berhenti membicarakannya, tapi juga tidak berhenti lewat. Hidup tetap berjalan. Yang tersisa hanya satu hal, yang semua orang di sekitar kejadian ini akhirnya memahami, masing-masing dengan caranya sendiri. Setiap pilihan punya harga, dan harga itu tidak selalu dibayar di tempat yang sama dengan tempat kita membelanjakannya. Nadia sudah pergi, tapi akibat dari semua yang dia lakukan, kepada Lucy, kepada Kirana, kepada Echa, kepada dirinya sendiri, masih terasa oleh orang-orang yang ditinggalkan. Pantangan itu ada alasannya, dan alasan itu tidak pernah perlu dijelaskan 2 kali. Itulah akhir ceritanya. Sampai jumpa lagi di cerita baru berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.